Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah seorang sahabat muslimah bertanya, apakah ayah dan suami saya berhak memaksa saya untuk tetap sebagai istri dari seorang lelaki yang saya tidak menginginkan dan menyukainya? Betapapun saya telah memberitahukan kepada keduanya bahwa saya menghendaki perceraian, dan apakah dibolehkan bagi seorang istri menolak keinginan suaminya ketika mengajaknya berhubungan badan? Karena jika dia memenuhi ajakan suaminya dalam hal tersebut, maka sesungguhnya akan mengakibatkan tekanan jiwa dan raganya. Bolehkah saya memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar melepaskan saya dari suami saya ini? Dan apakah saya dibolehkan untuk berdoa kepada Allah agar memasukkan saya ke dalam surga dan tidak menjadikan saya hidup bersama dengan suami saya yang sekarang? Wahai sahabat, yang pertama, jika seorang istri tidak menyukai akhlak suaminya, seperti perangainya yang kasar, emosional dan mudah marah, atau ia tidak menyukai sosok tubuhnya, seperti memiliki cacat, buta atau tidak sempurna panca inderanya, atau ia tidak mampu berhubungan suami istri sebagaimana yang telah diketahui, maka istri boleh menuntut khuluk atau melepaskan ikatan perkawinan. Kedua, seorang ayah tidak berhak memaksa putrinya agar tetap bersama dengan suami yang tidak diinginkannya, demikian pula suami, dalam pendapat yang sahih, tidak dibolehkan mencegah istrinya yang menuntut khuluk. Apabila suami menolak khuluk, maka dibolehkan bagi penguasa yang berkompeten untuk memaksanya agar dikabulkan tuntutan khuluknya. Ketiga, tidak dibolehkan bagi seorang istri selama dia masih sah sebagai istri menolak ajakan suaminya untuk melayaninya meskipun saat itu dia membencinya, karena dominasi kepemilikannya atas diri istrinya ditetapkan secara benar dalam syariat agama. Akan tetapi apabila dia membenci suaminya dan enggan berhubungan suami istri dengannya, maka syariat Islam telah mengatur yang demikian dengan memberikan solusi bijak berupa khuluk. Hendaklah istri segera mengajukan permintaan khuluk kepada suaminya, terkait keengganan istri dalam melayani suaminya di tempat tidur. Demikian pula tidak diperkenankan bagi istri selama dia masih menjadi istri yang sah menolak untuk mentaati suaminya dalam hal kebaikan, karena yang demikian itu merupakan kewajiban istri terhadap suaminya dan hak suami atas istrinya. Keempat, dibolehkan bagi Anda mendoakan suami Anda yang telah menzalimi Anda agar Allah menggantikan suami Anda yang lebih baik darinya. Akan tetapi yang lebih penting dan lebih utama adalah mendoakannya agar senantiasa dikaruniai hidayah dan taufik dan kebaikan perilakunya. Kelima, adapun terkait kekhususan perkara akhirat dan kehidupan setelah memasuki surga, maka Anda tidak akan disibukkan lagi dengannya, karena jika Anda tetap menjadi istrinya hingga maut menjemput, dan Allah memberikan karunia kepada kalian berdua dengan masuk surga, maka sesungguhnya di dalam surga tidak ada lagi dengki dan perasaan saling benci, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut semua perasaan dengki dan saling membenci dari hati-hati para penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Quran Surah Al-A'raf ayat 43. Akan tetapi, hendaknya Anda tidak membenturkan diri Anda dengan kondisi seperti itu. Ketika Anda merasa lemah dan tidak memungkinkan hidup bersamanya serta memenuhi hak-haknya, maka mintalah khuluk kepadanya dan jangan lagi tinggal bersamanya. Hendaknya Anda mencari mediator dari kalangan orang yang baik, cerdas dan bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak jadi masalah apabila Anda mengadukan problematika Anda tersebut kepada hakim. Allah Ta'ala berfirman, jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah Maha Luas, karunia-Nya, lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 130. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk-Nya dan memberikan taufik kepada kita sesuai dengan cinta dan ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.